Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Diana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek resiliensi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari resiliensi. Nah, resiliensi adalah kemampuan individu dalam mengatasi tantangan hidupnya serta mempertahankan kesehatan dan energi yang baik sehingga dapat melanjutkan hidup secara sehat. Resiliensi juga diartikan sebagai kemampuan bertahan atau mengatasi kesulitan dari peristiwa yang tidak menyenangkan dan berhasil beradaptasi dengan perubahan dan ketidakpastian. Individu memiliki resiliensi ini mampu untuk secara cepat kembali kepada kondisi sebelum trauma, terlihat kebal dari berbagai peristiwa-peristiwa kehidupan yang negatif, serta mampu beradaptasi terhadap stres yang ekstrim dan kesengsaraan. Di sini ada aspek-aspek resiliensi menurut Davis dan Shedd tahun 2002. Yang pertama ini ada emotion regulation. Nah, regulasi emosi ini adalah kemampuan untuk tetap tenang di bawah kondisi yang menekan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang memiliki kemampuan untuk mengatur emosi mengalami kesulitan dalam membangun dan menjaga hubungan dengan orang lain. Menurut ahli, juga mengungkapkan dua jenis keterampilan yang dapat memudahkan individu untuk melakukan regulasi emosi, yaitu dengan cara calming dan fokus atau focusing. Dua jenis keterampilan ini akan membantu individu untuk mengontrol emosinya yang tidak terkendali, menjaga fokus pikiran individu ketika banyak hal-hal yang mengganggu, serta mengurangi stres yang dialami oleh individu. Selanjutnya yang kedua ini ada aspek impulse control. Nah, pengendalian impuls ini adalah kemampuan individu untuk mengendalikan keinginan, dorongan, kesukaan, serta tekanan yang muncul dari dalam diri. Individu yang memiliki kemampuan pengendalian impuls yang rendah, cepat mengalami perubahan emosi yang pada akhirnya mengendalikan pikiran dan perilaku mereka. Mereka ini akan menampilkan perilaku yang mudah marah, kehilangan kesabaran, impulsif, dan berperilaku agresif. Aspek yang ketiga ini ada optimisme. Nah, optimisme ini adalah kemampuan melihat bahwa masa depan yang cemerlang. Optimisme ini yang dimiliki oleh seseorang individu menandakan bahwa individu ini percaya bahwa dirinya ini memiliki kemampuan untuk mengatasi kemalangan yang mungkin terjadi di masa depan. Hal ini juga merefleksikan self-efficacy yang dimiliki oleh seseorang, yaitu kepercayaan individu bahwa ia ini mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dan mengendalikan hidupnya. Aspek yang keempat ini ada causal analysis. Nah, causal analysis ini merujuk pada kemampuan individu untuk mengidentifikasikan secara akurat penyebab dari permasalahan yang mereka hadapi. Individu yang tidak mampu mengidentifikasikan penyebab dari permasalahan yang mereka hadapi secara tepat akan terus-menerus berbuat kesalahan yang sama. Nah, individu yang resilient adalah individu yang memiliki fleksibel kognitif. Mereka ini akan mampu mengidentifikasi semua penyebab kemalangan yang menimpa mereka tanpa terjebak pada salah satu gaya berpikir explanatory. Selanjutnya, aspek yang kelima ini ada aspek empati. Nah, empati ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan individu untuk membaca tanda-tanda kondisi emosional dan psikologis orang lain. Beberapa individu memiliki kemampuan yang cukup mahir dalam menginterpretasikan bahasa-bahasa nonverbal yang ditunjukkan oleh orang lain, seperti ekspresi wajah, intonasi suara, bahasa tubuh, dan mampu menangkap apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain. Nah, oleh karena itu, seseorang yang punya kemampuan berempati cenderung memiliki hubungan sosial yang positif. Nah, aspek yang keenam ini ada self-efficacy. Self-efficacy ini adalah kesuksesan dalam pemecahan masalah. Nah, self-efficacy ini mempresentasikan sebuah keyakinan bahwa kita ini mampu memecahkan masalah yang kita alami dan mencapai kesuksesan. Self-efficacy ini merupakan salah satu faktor kognitif yang menentukan sikap dan perilaku seseorang dalam sebuah permasalahan. Selanjutnya, aspek yang terakhir ada aspek reaching out, yaitu kemampuan individu keluar dan meraih aspek positif dari kehidupan setelah kemalangan yang menimpanya. Banyak individu yang tidak mampu melakukan reaching out. Hal ini dikarenakan mereka ini telah diajarkan sejak kecil untuk sedapat mungkin menghindari kegagalan dan situasi yang memalukan. Mereka adalah individu-individu yang lebih memiliki kehidupan standar dibandingkan harus meraih kesuksesan, namun harus berhadapan dengan resiko kegagalan hidup dan hinaan masyarakat. Lalu ada aspek-aspek resiliensi menurut Woollin dan Woollin tahun 1994. Yang pertama ini ada insight, yang kedua ada independence, yang ketiga ada relationships, yang keempat ada initiative, yang kelima ada creativity, yang keenam ada humor, dan yang ketujuh ada morality.
Nah, kalau aspek resiliensi menurut Cornell dan Davidson, mereka itu mengatakan bahwa resiliensi ini meliputi kualitas pribadi yang memungkinkan individu untuk bangkit ketika menghadapi kesulitan, yang terdiri dari kompetisi personal, standar tinggi, dan keuletan. Yang kedua, ada kepercayaan pada diri sendiri, toleransi terhadap afek negatif, dan kuat atau tahan dalam kondisi stres. Yang ketiga, ada menerima perubahan secara positif dan dapat membuat hubungan yang aman dengan orang lain. Yang keempat, ada pengendalian diri. Yang kelima, ada pengaruh spiritual. Sekian presentasi dari saya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.